Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Heni Susana Mediani, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mulai dengan pembahasan mengenai ruang lingkup pembelajaran yang harus dicapai, yaitu mahasiswa mampu memahami perspektif keperawatan anak, paradigma keperawatan anak, filosofi keperawatan anak, serta mahasiswa mampu memahami peran perawat anak. Perspektif keperawatan anak adalah landasan berpikir bagi seorang perawat anak dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak maupun keluarga. Dalam perspektif keperawatan, kita perlu memahami apa itu keperawatan pada anak. Keperawatan anak merupakan seni dan ilmu dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak sejak lahir sampai remaja. Merawat anak-anak memerlukan pemahaman yang berbeda dibanding dengan merawat orang dewasa, karena anak merupakan individu yang unik, bukan orang dewasa mini, memiliki kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan perkembangan yang unik. Anak merupakan individu yang masih tergantung pada orang dewasa, artinya masih membutuhkan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan belajar mandiri. Sebagai calon nurse, harus memahami paradigma keperawatan anak. Paradigma keperawatan anak merupakan suatu landasan berpikir dalam penerapan ilmu keperawatan anak. Landasan berpikir tersebut terdiri dari 4 konsep, diantaranya manusia. Dalam hal ini, anak, sehat sakit, keperawatan, dan lingkungan. Konsep manusia adalah anak yang diartikan sebagai seseorang yang usianya dari 0 sampai dengan 18 tahun, mempunyai kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Konsep sehat sakit. Rentang sehat sakit merupakan batasan yang dapat diberikan bantuan pelayanan keperawatan pada anak. Adalah suatu kondisi anak berada dalam status kesehatan yang meliputi sejahtera, sehat optimal, sehat sakit, sakit kronis, dan meninggal. Batasan sehat secara umum dapat diartikan suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Konsep lainnya adalah lingkungan. Dalam paradigma keperawatan anak, yang dimaksud adalah lingkungan eksternal maupun internal yang berperan dalam perubahan status kesehatan anak. Konsep keperawatan merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi biologi, psikologis, sosial, spiritual yang ditujukan pada individu, keluarga, masyarakat, dan kelompok khusus yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan dalam kondisi sehat maupun sakit. Dalam perspektif keperawatan anak, ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh perawat anak, antara lain, perawat perlu memahami tahapan perkembangan anak, baik fisik, emosional, kognitif, dan sosial, yang berbeda pada setiap usia anak. Dalam berkomunikasi dengan anak-anak harus secara efektif menggunakan bahasa yang sesuai usia anak. Prinsip lainnya yang penting adalah pendekatan berbasis keluarga, mengakui bahwa keluarga memiliki peran penting dalam perawatan anak. Kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Hal ini penting dilakukan untuk dapat memberikan perawatan yang komprehensif dan terintegrasi. Prinsip lainnya yang tidak kalah penting yaitu keselamatan dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama dalam perawatan.
Pelayanan keperawatan anak berorientasi pada upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak, mengingat anak adalah penerus generasi bangsa. Dalam merawat anak dalam konteks keluarga, perawat harus memahami filosofi keperawatan anak, yaitu landasan dasar yang harus digunakan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak dan keluarga. Dalam filosofi keperawatan anak, terdapat 4 prinsip asuhan, yaitu traumatic care, family center care, case management, dan primary nursing. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Traumatic care yaitu bentuk perawatan terapeutik yang diberikan oleh perawat dalam tatanan pelayanan kesehatan anak melalui penggunaan tindakan yang dapat mengurangi distres fisik maupun psikologis yang dialami anak akibat hospitalisasi atau tindakan keperawatan atau prosedur medis. Untuk dapat memberikan traumatic care, ada prinsip yang harus diimplementasikan oleh perawat, yaitu 1. Meminimalkan perpisahan dengan orang tua. 2. Mencegah dan meminimalkan perlukaan atau nyeri. Perawat dapat memberikan distraksi saat anak menerima tindakan keperawatan. 3. Memodifikasi lingkungan ruang perawatan. 4. Tidak melakukan kekerasan pada anak. 5. Meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengkontrol perawatan pada anak. Prinsip kedua dari filosofi keperawatan anak yang harus dipahami adalah family center care atau perawatan berpusat pada keluarga. Keluarga adalah konstanta dalam hidup anak. Keluarga sebagai mitra aktif dalam perawatan anak, keluarga memiliki suara dalam pengambilan keputusan, perencanaan perawatan, dan pelaksanaan tindakan medis dan keperawatan. Dalam konsep FCC terdapat 2 elemen penting, yaitu enabling dan empowering. Enabling, keluarga mampu memberi kesempatan kepada anggota keluarga untuk menunjukkan kemampuan mereka seperti pengetahuan, keterampilan, sikap dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Empowerment, di mana keluarga mampu mempertahankan keseimbangan keluarga, saling membantu, menunjukkan kekuatan dan kemampuan melakukan tindakan. Filosofi keperawatan yang lainnya adalah primary nursing, menjadikan asuhan yang konsisten dan komprehensif dan berfokus pada keluarga sebagai komponen integral pada perencanaan dan pelaksanaan manajemen patient care. Case management merupakan filosofi keperawatan anak yang harus diimplementasikan oleh perawat anak, di mana pengelolaan kasus secara komprehensif merupakan bagian utama dalam pemberian asuhan secara utuh melalui upaya pengkajian, penentuan diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari berbagai kasus baik akut maupun kronis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan peran perawatan anak. Peran perawatan anak mempunyai peran dan fungsi sebagai care provider, memberikan asuhan secara holistik dengan memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan asah, asih, dan asuh. Sebagai advokat anak dan keluarga, perawat sebagai pembela keluarga dalam beberapa hal seperti dalam menentukan haknya sebagai klien, perawat sebagai peran yang lainnya yaitu sebagai educator, memberikan edukasi kesehatan pada anak dan keluarga. Perawat berfungsi sebagai konselor, merupakan upaya perawat dalam melaksanakan perannya dengan memberikan waktu untuk berkonsultasi terhadap masalah yang dialami oleh anak maupun keluarga. Kolaborator merupakan tindakan kerjasama dalam menentukan tindakan yang akan dilaksanakan perawat dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter, ahli gizi, psikolog, dan yang lainnya. Mengingat anak merupakan individu yang kompleks yang membutuhkan perhatian dalam perkembangan, perawat juga berperan sebagai researcher. Sebagai peneliti,
perawat harus melakukan kajian-kajian keperawatan anak yang dapat dikembangkan untuk perkembangan teknologi keperawatan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan anak. Demikian paparan penjelasan tentang perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran di Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih.